Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun yang perlu kita tahu bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Kamis 18 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab. Dengan judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah menghadapi kesulitan secara alkitabiah dan berdoa. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11, Kisah Rasul 8 ayat yang ke-35, Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan." Apakah yang dilakukan para rasul dan anggota gereja mula-mula ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sulit? Mengapakah Alkitab masih merupakan sumber terbaik untuk penafsirannya sendiri? Jawaban terbaik untuk kesulitan-kesulitan Alkitab ditemukan di dalam Alkitab itu sendiri. Masalah-masalah ini paling baik ditangani ketika dipelajari dengan mempertimbangkan keseluruhan Alkitab. Gantinya hanya berurusan dengan satu ayat saja yang terpisah dari yang lainnya atau dari keseluruhan Alkitab. Sesungguhnya kita harus menggunakan Alkitab untuk membantu memahami Alkitab. Belajarlah menggali kebenaran-kebenaran besar yang terdapat dalam Alkitab adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan. Jika Anda tidak mengerti suatu bagian dari kitab suci, cobalah untuk mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sama. Selalu berusaha menemukan pernyataan Alkitab yang jelas untuk menjelaskan ayat-ayat yang kurang jelas. Juga sangat penting untuk tidak menggelapkan dan mengaburkan pernyataan Alkitab dengan membawanya pada bagian yang sulit dipahami. Daripada pergi ke sumber-sumber di luar Alkitab atau filsafat atau sains untuk menjelaskan makna Alkitab, sebaiknya kita membiarkan Alkitab itu sendiri yang membukakan maknanya bagi kita. Telah dikatakan bahwa dengan berlutut kita benar-benar melihat kesulitan dari perspektif baru, karena dalam doa kita menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan ilahi dalam menafsirkan dan memahami kitab suci. Dalam doa, kita mencari pencerahan pikiran melalui Roh Kudus, yaitu roh yang sama yang mengilhami para penulis Alkitab. Dalam doa, motif kita dibentengkan, dan kita bisa menceritakan kepada Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Dalam doa, kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya dan memberi kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenarannya. Ini sangat penting. Ketika Allah membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya dalam menjawab doa-doa kita, Dia tidak akan bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Tuhan akan selalu selaras dengan Alkitab, mengukuhkan serta membangunkan di atas apa yang telah Dia ilhamkan kepada para penulis dengan para penulis Alkitab dalam berhubungan dengan kita. Bagaimanakah doa membawa Anda masuk ke dalam kerangka berpikir yang benar untuk dapat lebih memahami dan mengetahui firman Allah? Inilah perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu begitu banyak kami menghadapi kesulitan pada waktu kami memahami Alkitab. Dan begitu banyak juga kesalahan kami yang kami lakukan pada waktu kami menghadapi kesulitan tersebut. Kemudian kami mencari ke lain sumber untuk mendapatkan jawabannya. Karena yang Tuhan mau adalah kami mencari melalui Alkitab juga
dan terutama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang indah dapat kami mengerti pada malam ini Tuhan. Kami serahkan sisa malam hari ini kepada Tuhan untuk menjaga kami dan melindungi kami dalam peristirahatan kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan doa kami ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.